Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah nabawi, dan ini adalah bahasan-bahasan penutup dalam kajian sirah kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Dan kita akan memasuk insyaAllah ke kisah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu masalah dan musibah terbesar bagi umat manusia, bukan cuma umat Islam, dengan perginya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi alhamdulillah agama telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya masuk ke masalah ini, tadi dalam bahasan kita di pagi hari, masalah haji wada'nya Nabi alaihi salatu wassalam, ada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara masalah haji yang belum saya bahas, dan saya akan bacakan dulu beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah, karena memang itu berhubungan sekali dengan bahasan hajinya Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 196. Dimulai dari 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya, itu ayat 196-nya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Dan jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat agar bisa membuka kain ihram dan pulang ke negara masing-masing. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur. Karena orang kalau menggunakan ihram, tadi saya jelaskan di pagi hari, tidak boleh dia mencabut bulu di badannya, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian kalau sudah niat ihram, sudah niat haji atau umrah. Maka kalaupun dia sampai mencukur rambutnya, maka dia harus berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, tidak ada lagi musuh yang akan menahanmu untuk pergi haji atau umrah, maka barang siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu kembali dari haji itu, maksudnya di negara masing-masing. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak ada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Tentu rentetan haji sudah saya jelaskan rincian dari tanggal 8 sampai tanggal 13 di pagi tadi. Dan ini adalah penguat dan penjelas daripada apa yang kita paparkan tentang haji Nabi alaihi salatu wassalam. Ayat 197-nya berbunyi Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Ya. Disebutkan awal bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 13 hari pertama bulan Zulhijjah. Barang siapa yang menetapkan niat dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka dia tidak boleh rafath. Dan rafath artinya mengucapkan kalimat-kalimat syahwat kepada yang bukan pasangan halalnya. Dan kalau dia sudah pakai baju ihram, sudah niat lewati miqat, maka sama pasangan halal pun tidak boleh rafath. Nggak boleh lagi ada kata-kata mau berhubungan biologis atau kata-kata yang mengundang pada syahwat walaupun istri atau suami sendiri. Kalau sudah diniatkan lewat dari miqat niat untuk haji atau umrah. Dan tidak boleh berbuat fasik. Apapun perbuatan maksiat namanya fasik. Ya, lebih cenderung kepada pegangan fisik kayak salaman, pelukan, ciuman. Ya. Dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Tentu ini dijelaskan juga dalam hadis Bukhari ya.
Siapa yang haji dia tidak rafath, tidak fusuk, tidak jidal, berdebat-debat, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah untuk kebahagiaan dunia akhiratmu, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Dan makna takwa sudah kita jelaskan juga tadi pagi adalah patuh. Mengerjakan semua perintah Allah tanpa memilah yang wajib ataupun sunnah dan meninggalkan semua larangan, baik itu haram ataupun makruh. Ayat 198-nya, Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram, wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, dan kita sudah jelaskan ya, Arafah pada pagi hari tanggal 9. Berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Yang dimaksud adalah Muzdalifah, ya, Mina. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, sesuai dengan yang disyariatkan saja. Dan sungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kalian tidak mengerti masalah itu, tapi dengan turun syariat maka kalian jadi mengerti. 199, Thumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak, maksudnya dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Sudah kita paparkan tadi pagi, kalau Arafah pagi hari dari waktu duha, Nabi SAW masuk di Arafah kemudian sampai maghrib. Dan beliau menjamak qasar, takdim, sholat duhur asar. Kemudian isyaknya dan maghrib dan isyaknya dijamak takhir di Muzdalifah. Dan ini Allah sebutkan di 199 Al-Baqarah. Kemudian bertolaklah kamu setelah selesai terbenam matahari maghrib dari Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 200-nya, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Apabila kalian atau kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu. Jadi maksudnya terus berzikir, terus dijadikan sebagai bahan ya keutamaan atau bahan yang selalu dikejar pada saat mengucapkan sesuatu. Selalu zikrullah dan bersyukur. Dan bahkan berzikirlah lebih banyak lagi dari itu. Maka di antara manusia ada yang hanya berdoa di musim haji, ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia tanpa meminta akhirat. Maka baginya bagian yang dan tidak ada bagian-baginya di akhirat nanti. Allah akan kasih kalau cuma minta dunia. Tapi yang dianjurkan adalah meminta dunia dan akhirat. Ayat 201-nya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan ada juga di antara mereka yang haji itu berdoa mengatakan, ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat 202-nya, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bahagian daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, wa man ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan berzikirlah atau dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Maksudnya adalah mulai hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, yang saya sudah jelaskan tadi. Kalau Nabi SAW setelah sholat subuh di Muzdalifah, maka beliau bertolak menuju ke Mina untuk jumrah. Masih ingat gak ini? Baik. Di situ dikenal dengan hari-hari berzikir kepada Allah. Mulai hari itu setelah jumrah beliau tahallul alaihissalam, lalu beliau melakukan tawaf ya ifadah, tawaf wajib haji, kemudian beliau menyembeli, lalu kemudian di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 beliau berzikir kepada Allah SWT dengan melakukan juga jumrah ya di tanggal 11, 12, 13, tapi pada saat itu sudah menjadi 3, kecil, sedang, besar. Sementara tanggal 10-nya hanya yang besar saja. Allah mengatakan, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat ya, berangkat dari Mina setelah 2 hari, maksudnya tanggal 12 Zulhijjah, maka tidak ada dosa baginya. Saya juga sudah jelaskan ini, di Indonesia diistilahkan dengan nafar awal ya. Tanggal 12 Zulhijjah mereka yang sudah mau keluar dari Mina boleh. Dan
Barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu sampai tanggal 13, maka tidak ada dosa pula baginya, dan itu bagi orang yang bertakwa. Artinya pahalanya lebih besar. Dan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwasanya kamu akan dikumpulkan kepadanya. Jadi ayat-ayat ini berbicara tentang masalah haji tentunya, melengkapkan bahasan kita sebelumnya karena saya belum sempat membacakan tadi pagi ayat-ayat ini. Juga ada poin penting tentang pelajaran haji wada. Pelajaran penting dari kejadian haji wada. Yang pertama, wajibnya haji bagi setiap muslim yang mampu. Karena dimasukkan dalam salah satu rukun Islam. Dan Nabi SAW mencontohkannya secara langsung. Walaupun ini haji pertama dan haji terakhir baginda Nabi SAW. Dan kita sudah tahu ini kewajiban tentunya. Dan cukup banyak hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya Islam berdiri di atas 5 dasar. Syahadat, salat, puasa Ramadan, zakat dan juga haji bagi yang mampu. Maka ini tentu ibadah yang sangat ditekankan. Ini pelajaran pertama dari haji wada Nabi SAW. Yang kedua, tersempurnakannya agama Islam di haji wada itu. Sebagaimana sudah kita jelaskan turun surah Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 3 ya, tentang pengharaman hewan-hewan ya, yang tercekik, jatuh dan seterusnya yang sudah kita jelaskan. Dan turunnya ayat hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ini yang kedua tentang sempurnanya agama Islam. Yang ketiga, padatnya wasiat Nabi SAW dan sudah kita rincikan ya, khutbah Nabi SAW di Namirah, di Arafah. Semuanya dari hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ditutup dengan kasus masalah rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, dan sudah kita paparkan juga panjang lebar tentang poin-poin ini pada pertemuan kita sebelumnya. Ini juga pelajaran dari haji wada ya. Yang keempat yang diambil pelajaran di sini adalah setelah pulang dari haji wada, Nabi SAW masuk dalam proses kematian dengan sakit. Dan ini juga sudah diambil dari khutbah beliau sendiri di Namirah, yang beliau mengatakan di awal khutbahnya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wahai manusia, dengarkanlah baik-baik karena aku tidak akan menemui kalian lagi setelah tahun ini di tempatku ini. Ya, artinya aku tidak akan sampai di musim haji tahun depan. Ya, dan ini juga penyampaian Nabi SAW tentang wafat. Dan tentu wafatnya Nabi SAW berarti tentu risalah langit sudah sempurna. Ya, dan ini yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Ini pelajaran-pelajaran penting dari masalah haji wada. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke kisah yang agung sekali tentang wafatnya manusia terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin anak Adam, ya, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Dan beruntunglah kita menjadi pengikut manusia terbaik ini. Malam hari dari hari pembentukan pasukan Usama bin Zaid, saya sudah jelaskan juga di akhir penutupan ceramah kita tadi pagi, bahwasanya waktu Nabi SAW pulang awal bulan Muharram ke Madinah, maka beliau tidak ada kegiatan apa-apa, tapi awal bulan Safar, bulan kedua, beliau membentuk pasukan untuk menyerang wilayah mana? Hah? Ada yang ingat gak? Hah? Apa nama wilayahnya? Hah? Siapa yang nyaut? Ya, Pak? Hah? Balikpapan? Gak dengar? Balkan, ahsant. Sebab sama banyak kan? Kasih buku tolong. Baik, Nabi SAW membentuk pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu untuk ke Balkan, daerah Palestina. Dan tujuan utama adalah merebut Baitul Maqdis dari jajahan pada saat itu, atau di bawah naungan pasukan Romawi. Karena wilayah Tabuk orang-orang Romawi sudah tidak berani melawan Nabi SAW, maka Nabi membentuk pasukan untuk ke sana. Dan sudah kita jelaskan juga hadis terakhir penyebutan Nabi SAW masalah itu, pada saat beberapa sahabat ada yang sempat ya bukan memprotes tapi mengatakan, bagaimana bisa di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat mulia senior semua, lalu dipimpin pasukan perang oleh Usama bin Zaid yang umurnya masih 18 tahun pada saat itu. Maka Nabi SAW pun bersabda pada saat itu, telah sampai berita kepadaku begini dan begitu, ketahuilah
Usama sama dengan ayahnya Zaid layak untuk memimpin pasukan. Maka pada malam itu, tentu pasukan Usama bin Zaid sudah disuruh keluar oleh Nabi SAW. Begitu keluar dari kota Madinah, mereka berkemah di luar kota Madinah. Dan termasuk sunnah Nabi SAW, beliau selalu keluar dari kota Madinah dan belum berapa jauh dari Madinah, beliau istirahat dulu. Dan sering kali beliau menjamak sholat di luar Madinah. Maka pasukan Usama pun sampai di situ. Di malam itu, di bulan Safar, pada saat pasukan Usama bin Zaid diutus oleh Nabi SAW keluar dari Madinah, maka Nabi SAW berkata kepada Abu Muwaidah. Abu Muwaidah ini adalah salah satu mantan budak Nabi SAW. Jadi diistilahkan Abu Muwaidah maulan Nabi SAW. Orang ini sering kali menemani Nabi SAW di akhir hidupnya. Dan pada saat itu Nabi SAW sedang berdua dengannya dan dia meriwayatkan hadis radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi SAW berkata kepadaku di malam itu, aku ingin mengunjungi kuburan Baqi, kuburan para sahabat yang berada dekat masjid Nabi SAW yang sangat masyhur, dan kita dianjurkan untuk menziarahi kuburan Baqi kalau kita sedang ada, karena Nabi SAW merutinkan menziarahi Baqi ya seringkali dalam satu pekan 2 kali. Dan ini malam beliau mengutus pasukan Usama berkata kepada Abu Muwaidah, aku ingin mengunjungi kuburan Baqi dan memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Dan ini juga keluar sunnah kita mendoakan agar orang yang sudah mati pada saat kita ziarah kubur agar diampuni dosa-dosanya. Pada saat tiba di Baqi, Rasulullah SAW berdoa kebaikan dan rahmat untuk penghuni Baqi serta memohon ampun untuk mereka. Lalu beliau berkata kepada Abu Muwaidah, sungguh wahai Abu Muwaidah, fitnah sudah datang. Fitnah sudah datang. Artinya aku ini sebentar lagi akan mati. Gak ada yang memimpin umat ini. Maka masing-masing harus dengan akal sehatnya memimpin sesuai dengan hukum nih. Fitnah telah datang. Riwayat lain, Nabi SAW naik atas sebuah batu lalu mengatakan, sungguh aku diperlihatkan fitnah berada di pintu-pintu rumah kalian, di setiap rumah di Madinah. Lalu Nabi SAW menghadap ke arah kuburan Baqi seraya berkata, sungguh kegembiraan buat kalian, syukur kalian mati gitu, ya, lebih dulu karena fitnah telah datang. Artinya kalau kalian tidak meninggal, kemudian kalian hadapi fitnah-fitnah ini, ya, seperti kasus terjadinya fitnah pembunuhan Utsman bin Affan, nanti pembunuhan Ali bin Abi Thalib gitu kan, terjadinya peperangan-peperangan di antara para sahabat, ada fitnah gitu. Maka berita gembira buat kalian karena fitnah telah datang. Kalian sudah mendahului masalah itu. Lalu beliau berkata lagi kepada Abu Muwaidah, wahai Abu Muwaidah, sungguh aku telah diberi pilihan. Aku menguasai seluruh bumi dan perbendaharaannya. Lalu aku masuk surga dengan aku menemui Tuhanku dan aku masuk surga. Ini pilihan yang luar biasa. Artinya Nabi SAW dikasih pilihan pada malam itu. Jibril AS turun di Baqi dan berkata, Tuhanmu hai Muhammad memberikan kepadamu kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat, kekal. Mati nanti tapi hari kiamat. Sekarang dipanjangkan umur kamu, jadi bukan 1000 tahun, bukan selamanya sampai hari kiamat. Terjadi kiamat baru meninggal. Dan menguasai dunia, jadi pemimpin. Serta seluruh perbendaharaannya, seluruh kekayaan dunia di tanganmu. Kamu raja. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan. Dikasih pilihan, dan kalau mati masuk surga. Jadi dunia dan akhirat didapatkan. Dan sekarang kamu meninggal, lalu kamu akan bertemu dengan Tuhanmu dan masuk surga. Kata Nabi SAW, sungguh wahai Abu Muwaidah, aku telah diberikan pilihan oleh Tuhanku Allah, ya, untuk memimpin bumi ini dan seluruh perbendaharaannya, dan aku nanti masuk surga kalau aku meninggal, dengan aku bertemu dengan Tuhanku meninggal sekarang, dan aku masuk surga. Dan ini pelajaran teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW tidak menginginkan dunia ini. Ya, beliau dijanjikan akan jadi raja, menguasai seluruh dunia dan hidup panjang umurnya, memimpin umat ini pun, kemudian juga mati masuk surga dan meninggal lalu bertemu dengan Allah. Maka Nabi SAW memilih untuk meninggal. Abu Muwaidah sempat berkata radhiyallahu anhu, kalau begitu wahai utusan Allah, pilihlah kami. Jangan anda meninggal, biarkan anda memimpin kami. Maka Nabi SAW menjawab, tidak wahai Abu Muwaidah, tidak sama sekali. Tetapi aku mendahulukan pertemuan dengan Tuhanku dan surga. Ya. Jadi Nabi SAW mendahulukan akhirat. Ini pelajaran buat kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim tidak perlu takut mati. Dia memang malah menunggu kematian. Karena kematian pintu menuju kepada kehidupan abadinya. Jadi jangan terbalik ikhwan dan akhwat sekalian.
rahimani rahimakumullah. Karena kita kebanyakan terbawa dengan arus cinta dunia, ketakutan kalau kita meninggal. Enggak, meninggal itu adalah pintu menuju kepada kehidupan abadi. Mati awal segalanya bagi setiap muslim. Ya, dan dia bukan akhir segalanya. Banyak orang menganggap kalau meninggal berarti akhir segalanya. Tidak, justru awal segalanya. Karena akan abadi. Dan dia akan mendapatkan amal-amal soleh yang sudah pernah dilakukan. Ya, dia juga akan mendapatkan janji-janji Allah dan hidup abadi. Bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan orang-orang soleh sebelum kita, bertemu dengan para malaikat, ya, melihat Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Dan itu harus melalui proses kematian dulu. Gak mungkin tidak. Kecuali kalau dia orang muslim, orang kafir, musyrik ataupun orang munafik. Termasuk orang fasik, kalau banyak maksiat juga ini bermasalah buat dia. Tapi dia masih bisa selamat nanti setelah dibersihkan dosa-dosanya di neraka. Tapi kalau orang musyrik, munafik dan kafir, ini adalah mati akhir segalanya buat dia. Karena tidak ada lagi cara untuk memperbaiki ya kesalahan-kesalahannya kalau dia sudah meninggal. Maka pada saat itu Nabi SAW waktu mengatakan aku memilih Tuhanku dan surga. Setelah itu Nabi SAW balik bersama Abu Ubaidah. Begitu tiba di rumah Nabi SAW mulailah beliau merasakan sakit kepala. Ya. Dan beliau merasa sakit kepala yang luar biasa pada saat itu. Dan waktu masuk ke dalam rumah, dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, maka Nabi SAW begitu masuk mengucapkan salam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pertama sekali melihat Nabi mengatakan, kepalaku sakit ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tidak wahai Aisyah, aku yang sebenarnya sedang sakit kepala. Ya. Maka Aisyah berkata, wahai utusan Allah, apakah anda juga merasakan sakit sebagaimana kami merasakannya? Kata Nabi SAW, iya. Bahkan kami, kalangan para nabi merasakan 2 kali lipat dari apa yang dirasakan oleh 2 laki-laki di antara kalian. Jadi kalau misalnya demam kita itu 40 derajat itu sudah sangat panas. Maka Nabi SAW 80. Gitu kan? Jadi double dari penyakit itu. Dalam sebuah riwayat Bukhari pernah ada seorang sahabat datang mengunjungi Nabi SAW di hari sakitnya beliau. Lalu memegang dahi Nabi SAW karena panasnya. Maka dia mengatakan aku tidak mampu untuk memegang dahi Nabi SAW karena panasnya. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, sungguh anda telah ditimpa demam yang tidak normal, tidak biasanya. Sangat luar biasa, seperti api panasnya. Nah, kata Nabi SAW, benar. Karena kami akan diberikan cobaan 2 kali dari yang diberikan cobaan kepada kalian. Para nabi-nabi maksudnya. Lalu sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan, apakah itu berarti anda dapat double pahala juga? Kata Nabi SAW, iya. Ya, kami akan mendapatkan itu. Lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, lalu siapakah ya, orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Lalu datang orang-orang beriman yang mendekati iman para nabi, lalu seterusnya seperti itu. Maka cobaan akan datang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Nabi SAW waktu itu meminta agar mengunjungi para istri-istri beliau. Dan pada saat tiba di rumah Maimunah radhiyallahu anha, beliau sudah tidak mampu lagi SAW melanjutkan perjalanan karena sakit kepala dan demam yang sangat panas. Ya. Lalu Nabi SAW meminta agar seluruh istri beliau radhiyallahu anhunna ummahatil mu'minin dikumpulkan. Lalu beliau menyampaikan kalau minta izin agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dan ini juga teman-teman sekalian khusus bagi orang yang ya, melakukan poligami dalam hidup ini, menjalankan sunnah Nabi SAW, maka mereka harus tahu tentang hak-hak istrinya termasuk masalah mabit atau menginap. Maka dia memberikan hak itu kepada istrinya. Kalaupun dia mengambil malam itu, maka dia bisa menggantikan dengan malam lain atau dia bisa pamit baik-baik untuk ya melepaskan hak itu ya supaya dia tidak dihisap oleh Allah SWT pada hari kiamat. Dan ini menandakan juga pelajaran penting bagaimana Nabi SAW sangat perhatian dengan kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan, yaitu berlaku adil di antara para istri beliau. Bukan tentu seperti sebagian orang ya, ada orang merusak citra poligami ini. Karena mereka begitu menikah dengan wanita yang baru, pernikahan baru mungkin lebih mudah, maka mereka melupakan istri yang sudah tua. Ya. Dan ini tidak boleh dalam agama Islam. Nabi SAW menunjukkan masa bahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha umurnya tua, tapi Nabi SAW tetap memberikan haknya. Waktu itu Nabi SAW karena demam, sakit kepala ditopang oleh Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Fadl ini anaknya Abbas, sepupu Nabi SAW. Lalu kata Fadl dalam riwayat Bukhari, sungguh kaki Nabi SAW terseret di tanah karena sudah tidak mampu mengangkatnya saat dibawa menuju ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sangat letih, sangat demam, sakit.
Sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, Nabi SAW ditimpa demam yang sangat berat sampai saat aku meletakkan telapak tanganku pada dahi beliau SAW, aku benar-benar tidak bisa tahan panasnya. Dan Nabi SAW sampai pingsan karena demam itu. Saat Nabi SAW sadar, beliau SAW meminta agar didatangkan 7 kendi air dari sumur. Lalu beliau minta para sahabat mengguyurkan air sumur tersebut ke tubuh beliau SAW agar meringankan demam yang beliau SAW rasakan. Ya, tentu ini ada hadis lain ya. Hadis sahih juga yang Nabi SAW mengatakan sungguhnya demam itu dari panasnya atau tiupan panasnya api neraka. Maka dinginkanlah dengan air. Nah, kita kadang-kadang kalau demam malah takut kena air. Ya. Padahal sunnah Nabi SAW justru pada saat itu dianjurkan mandi. Ya. Tentu juga dengan air yang hangat, ya, bukan berarti air yang dingin. Maka Nabi SAW waktu itu minta diguyurkan air dan diguyurlah air tersebut. Pada saat mau dituang sudah sampai kurang lebih kendi yang kelima, maka Nabi SAW mengatakan cukuplah, karena beliau sudah tidak tahan lagi, ya, karena panas dan bertemu dengan air tersebut. Nabi SAW terus saja berusaha mengimami sholat sampai tiba hari ke-15 dari bulan Rabiul Awal. Selepas sholat asar pada hari Jumat, beliau SAW naik ke atas mimbar sambil duduk khutbah yang dikenal dengan khutbah kematian. Beliau SAW memuji Allah sebagaimana layak ia dipuji. Lalu beliau SAW membacakan salawat untuk diri beliau alaihissalam. Ya. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, sungguh aku memuji Allah di hadapan kalian. Ketahuilah bahwa untukku bahwa waktuku bersama kalian tinggal beberapa saat lagi. Maka barang siapa yang telah aku sakiti punggungnya, maka ini punggungku pukullah. Siapapun yang sudah aku rusak kehormatannya, maka ini kehormatanku balaslah. Barang siapa yang telah aku ambil hartanya, maka ini hartaku dia boleh ambil semaunya sesuai haknya. Dan tidak boleh ada satupun yang menahannya dari kerabatku, karena ini atau itu sama sekali bukan dari akhlakku. Ketahuilah, orang yang paling aku cintai di antara kalian yang memiliki harta pada hari ini, lalu kemudian dia mengambilnya dariku. Dan ini pelajaran penting teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW ingin melepaskan dari hisab pada hari kiamat. Kita harus tahu, hubungan dosa kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita bertobat beristighfar dimaafkan oleh Allah. Asal dengan ikhlas, dengan benar diterima. Seperti Imam Nawawi mengatakan orang berdosa, taubat kepada Allah dengan 3 syarat, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali janji sama Allah tidak mengulangi, maka akan diterima. Tapi ada dosa yang Allah membiarkan itu adalah hak makhluk. Kalau kita dosa dengan makhluk, seperti menggunjing, memfitnah, ya, apa sajalah, mencuri, memukul, menzalimi, mengambil haknya orang lain. Ini Allah SWT berikan kebebasan pemilik hak untuk menyelesaikannya. Maka ini harus taubat nasuha kepada Allah dan juga mengembalikan hak orang tersebut. Maka Nabi SAW ingatkan di sini, sebelum meninggal beliau mengatakan, siapa yang punya hak ambil. Bahkan orang yang menuntut dari saya sekarang adalah orang yang paling aku cintai. Maka ada seorang sahabat sempat berdiri lalu mengatakan, wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki 3 dirham yang belum anda kembalikan. 3 dirham ini sedikit sekali. Ya. Maka para sahabat yang lain menghardiknya mengatakan, bagaimana bisa engkau meminta 3 dirham dari Rasulullah SAW? Halalin selesai gitu. Ya, kadang-kadang Nabi SAW kalau lagi jalan, ada sesuatu yang beliau pengen, lalu sahabat buru-buru membayarnya. Sebenarnya Nabi SAW juga tidak utang di sini ya, tapi dia berusaha untuk membayarkan untuk Nabi SAW. Tapi dia meminta. Cuman para sahabat berbeda dengan fikiran seseorang di antara kita teman-teman, karena mereka bukan mengejar uang tersebut, tapi mereka mengejar poin-poin seperti yang dikatakan orang ini. Maka orang itu menjawab mengatakan, aku mengejar cinta Nabi SAW yang telah beliau SAW janjikan karena menagih. Siapa yang mau nagih, maka akan dapat cinta. Jadi saya tidak butuh 3 dirham itu. Juga ada sahabat, lalu Nabi SAW mengatakan begini kepada Fadl, sepupunya bin Abbas, berikan haknya orang ini 3 dirham. Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali, maka tidak seorang pun berdiri. Sampai ada seseorang, ya, sampai Nabi SAW mengatakan begini, siapa yang tidak ingin menagihnya, maka sebaiknya ia menghalalkannya. Jadi Nabi SAW betul-betul membersihkan dirinya. Kalaupun ada yang hadir, punya hak, ya, dia tidak mau nagih karena tidak tega dengan saya atau apapun, maka harusnya dia menghalalkannya.
Dan ketahuilah, walau ia menghalalkannya, maka itu tidak berguna untukku hari kiamat. Artinya tidak ada manfaatnya buat aku itu. Ya. Karena aku tidak dapat menambah pahalaku, tapi dia malah yang dapat pahala. Dan di sini kita lihat teman-teman bagaimana jelinya baginda Nabi SAW dalam menyelesaikan urusannya dengan manusia sebelum wafat, dan beliau SAW mengajarkan bahwa walau dimaafkan, tetap akan dihadapkan oleh Allah semua amal seseorang dan diperlihatkan kepadanya hari kiamat. Jadi misalnya, antum pernah punya masalah sama seseorang, lalu antum mengatakan, maafin saya. Dia mengatakan, baiklah, saya sudah maafkan. Ya. Ini, perilaku ini tetap akan kita saksikan pada hari kiamat. Ini, pada saat tanggal ini, di hari ini, di lokasi ini, kamu pernah menggunjing orang ini. Kemudian pada hari ini, pada waktu ini, di tempat ini, kamu minta maaf dan kamu dimaafkan. Jadi bukan berarti dihapus di sini, dimaafkan lalu tidak tertulis di buku amal. Semuanya di buku amal teman-teman, baik dosa yang pernah kita lakukan dan kita bertaubat, atau kita tidak bertaubat darinya. Semuanya akan dilihat. Maksud dalam firman Allah SWT, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia akan melihat. Artinya, walaupun dia sudah taubat, tetap akan dipaparkan untuknya pada hari kiamat. Dan ini juga sebagian ulama mengatakan diambil dari statement Nabi SAW, kalaupun dia sudah maafkan, maka tidak berguna bagi aku. Lalu Nabi SAW bersabda, ketahuilah, ada seorang hamba yang telah diberi pilihan oleh Tuhannya untuk memimpin dunia dan seluruh perbendaharaannya, lalu masuk surga dengan bertemu dengan Tuhannya dan masuk surga pula. Maka ia memilih bertemu Tuhannya dan masuk ke dalam surga. Mendengar pernyataan Nabi SAW ini, maka Abu Bakar pun menangis terisak-isak. Lalu berkata, kami menebus anda dengan jiwa, harta dan keluarga kami, wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, kebaikan darimu wahai Abu Bakar. Lalu pada saat itu Nabi SAW mewasiatkan wasiat penting di sini, karena dulu masjid Nabi SAW, kalau kita anggap kayak masjid ini misalnya, dulu waktu Nabi SAW masih hidup, ya, di awal-awal hijrah ke Madinah, sampai beliau pada saat menyampaikan di malam sakitnya ini, tembok-tembok masjid dempel dengan rumah-rumah sahabat. Bahkan banyak di antara mereka yang membuat lubang dari tembok masjid untuk bisa connect masuk ke dalam masjid langsung. Ya, sehingga mereka sangat dekat, mereka tinggal buka pintu langsung masuk masjid dan penuh. Semua masjid itu dikelilingi oleh rumah-rumah sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, tutuplah semua pintu-pintu yang menuju ke masjid. Gak boleh lagi ada, tembok masjid semua ditutup. Dari rumah-rumah yang menempel dengan masjid, kecuali pintu rumahnya Abu Bakar. Semua tidak boleh lagi, kecuali rumah Abu Bakar dan rumah Nabi SAW. Karena aku tidak menemukan persahabatan yang paling setia seperti Abu Bakar. Ini dikenal dengan istilah khawkha Abu Bakar, atau kamarnya Abu Bakar. Sampai sekarang ada ya, di sebelah Babus Salam, ya, kalau teman-teman tahu Babus Salam, yang ada menara warna hijau di masjid Nabi SAW. Bukan kubah hijau ya, kubah hijau itu beda, itu kuburan Nabi SAW. Tapi Babus Salam lawan arahnya. Di belakang Babus Salam itu adalah khawkha Abu Bakar. Ya, ada 3 pintu sekarang, kembar. Dan dia kalau kita masuk kesannya kayak ada 2 tembok baru kita masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Nah di antara 2 tembok itu dulu adalah dikenal dengan rumahnya Abu Bakar. Bila aku diizinkan menjadikan seseorang manusia sebagai kekasih pilihan, maka aku akan menjadikan Abu Bakar. Tetapi ia adalah sahabat dan teman dekatku. Dan ini juga menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW walaupun sudah mau meninggal memastikan kalau ini adalah sahabat pilihanku. Nabi SAW lalu berbicara tentang Usama bin Zaid, seraya mengurangi sabda beliau, telah sampai kepadaku sebagian kalian mencela kedudukan Usama sebagai pemimpin perang yang telah aku pilih. Maka ketahuilah bahwa ia layak jadi pemimpin, sebagaimana ayahnya menjadi pemimpin, atau Zaid bin Haritha. Nabi SAW lalu mewasiatkan kepada muslimin agar berperilaku baik kepada Ansar, orang-orang asli Madinah, seraya bersabda, berperilaku baiklah kepada kaum Ansar, karena manusia banyak yang menyimpang dari agama, sementara Ansar tidak pernah berubah. Dan ini teman-teman menandakan bahwasanya orang-orang asli Madinah yang turun-temurun sampai sekarang masih ada di Madinah, dari turunan Ansar, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada agama Nabi SAW. Dan ini keutamaan beliau. Bahkan ini tidak disebutkan kepada Quraisy, ya, yang Nabi SAW dari situ. Beliau mengatakan,
berperilaku baiklah dengan Ansar, bersangka baiklah, berteman baiklah, ya, bermuamalah dengan baiklah. Karena banyak manusia menyimpang dari agama sementara Ansar tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti. Nabi SAW juga mewasiatkan muslimin, tentu Ansar ada dua suku ya, Aus dan Khazraj. Dan sekarang cukup banyak pecahan suku-suku di Madinah yang dari pecahan induk ini, Aus dan Khazraj ya. Kami mengenal banyak teman-teman dari Madinah waktu kami masih mahasiswa, memang suku-suku mereka pecahan dari dua suku ini. Dan Masya Allah memang dari akhlaknya, ya dari pendidikan-pendidikan, jalan pendidikan, muamalahnya itu bagus sekali orang-orang ini. Nabi SAW juga mewasiatkan agar muslimin berperilaku baik dengan para wanita seraya bersabda, aku wasiatkan dengan berbuat baik kepada para wanita, lindungi, didik, ya, kasihani dan maafkan. Itu makna daripada aku wasiatkan. Di sini maksudnya adalah ibu, istri, saudari, anak perempuan. Ini semua punya kedudukan di mata kaum muslimin. Harus dihormati, ya, dididik, dibantu, ya, dipenuhi kebutuhannya. Semuanya masuk dalam makna ini. Lalu pada saat itu Nabi SAW memasuki rumahnya dan beliau SAW memerintahkan agar pasukan Usamah bergerak, ya, dan berkemah di luar Madinah, dan siapa yang ingin bergabung maka ia menyusul pasukan di luar Madinah. Dan pada saat itu penyakit Nabi SAW makin parah dan beliau SAW selama 3 hari tidak bisa banyak bergerak dan tidak bisa mengimami sholat. Dan saking parahnya sakitnya Nabi SAW sampai beliau tidak bisa berbicara, ya, hilang suaranya Nabi SAW. Saat Usama mendengarkan kejadian tersebut, ya, pasukan Usama sudah jalan, lalu kemudian berkemah di luar kota Madinah. Tapi pada saat mendengarkan kalau Nabi SAW sakitnya makin parah, maka dia pun sempat kembali ke Madinah, kemudian masuk ke rumah Nabi SAW dan menunjuk dan melihat ke arah Nabi SAW, ingin mendengar ada instruksi baru enggak, dilarang pergi berperangkah atau melanjutkan peperangan. Nabi SAW karena tidak bisa ngomong, maka Usama mengatakan, aku melihat Nabi SAW memberikan isyarat kepadaku dengan telunjuk beliau dan memberikan isyarat ke langit. Berarti menandakan perintah yang aku perintahkan kepadamu adalah perintah Allah. Walaupun Nabi tidak bicara, jalan, jangan batalkan itu. Dan juga Usama mengatakan, aku tahu kalau Nabi SAW sedang mendoakanku. Setelah hari ketiga dari sakitnya Nabi SAW, beliau tidak bisa imami sholat, beliau pun sholat di atas ranjangnya, maka beliau pun bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu sedang berdua dengan Nabi SAW, hanya berdua di dalam kamar, dan Nabi SAW sudah sangat lemah. Perintahkan agar Abu Bakar mengimami sholat. Maka pada saat itu Aisyah pun khawatir bila ia sampaikan sementara keadaan Nabi SAW sangat parah, maka nanti akan ada prasangka-prasangka dari orang-orang kalau ia mengarang-ngarang wasiat tersebut. Apalagi Abu Bakar posisinya adalah ayahnya, berarti menggantikan posisi Nabi SAW sebagai pemimpin umat, dan ia adalah anaknya Abu Bakar di sini. Aisyah berkata radhiyallahu anha, wahai utusan Allah, sungguh Abu Bakar orang yang lemah secara fisik, hatinya pun, suaranya pun kecil, dan dia suka sekali menangis, hatinya sangat lembut. Maka coba pilihlah orang lain. Namun pada saat itu Nabi SAW pingsan, ya, belum sempat menjawab pingsan. Kemudian Nabi SAW bangun, lalu mengingatkan lagi Aisyah yang kedua kali, apakah sudah kau jalankan titahku wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan belum. Kata Nabi SAW, perintahkan agar Abu Bakar mengimami manusia sholat. Rupanya Aisyah mengulangi lagi perkataan yang sama. Ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang lemah secara fisik, suaranya pun akhirnya kecil, artinya nggak semua masjid bisa dengar. Zaman dulu nggak ada pengeras suara. Dan juga hatinya sangat lembut, mudah nangis gitu. Pilihlah orang lain ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pingsan yang kedua kalinya. Ya, tidak sempat menjawab di sini. Kemudian Nabi SAW bangun yang ketiga kali, sadar, tanya lagi, Aisyah sudah jalankan belum? Maka Aisyah mengatakan belum. Kata Nabi SAW, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Aisyah pun mengulangi yang ketiga kali perkataan yang sama. Maka di sini Nabi SAW sempat marah dan mengatakan, sungguh kalian wahai wanita sama saja dengan penggoda-penggoda Yusuf. Perintahkan agar Abu Bakar mengimami manusia sholat. Artinya jalankan kalau sudah dititahkan, tidak usah punya pilihan lain. Maka pada saat itu pun Aisyah akhirnya ketakutan jangan sampai ya Nabi SAW murka dan ini mengundang murkanya Allah, maka beliau pun akhirnya keluar pada saat itu untuk menemui siapa saja di masjid agar mengimami sholat.
Maka Aisyah radhiyallahu anha setelah mendengar teguran Nabi alaihi salatu wassalam yang tegas kepada beliau, maka dia pun ketakutan. Dan memang perlu digarisbawahi, ini pelajaran juga. Tentu Aisyah radhiyallahu anha di sini bukan dinilai sebuah perilaku yang buruk, akhirnya langsung divonis orang yang tidak patuh kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kondisi pada saat itu adalah Aisyah bersama dengan Nabi SAW di dalam kamar, kondisi Nabi SAW lagi sakit parah, dan dikhawatirkan nanti masyarakat ada yang atau mau muslimin berpikir kalau Aisyah mengarang-arang ya wasiat tersebut. Dan beliau juga dengan santun menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang lemah secara fisik, berarti otomatis suaranya pun kecil, tidak kedengaran, hatinya lembut, suka menangis, pilihlah orang lain gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita kembali kepada hukum agama yang asli, ya yang sebenarnya kalau sudah titah Allah dan Rasulnya tidak boleh dibantah. Mau berat, mau ringan, ya, maka semua diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Jadi di sini jelas sekali ayat ini menekankan kalau sudah titah dari Nabi SAW atau ya tentu di awal dari titah Allah SWT dan titah Nabi SAW, maka otomatis seorang mukmin tidak ada pilihan lain. Haram, selesai ditinggalkan. Kalau mau lakukan berarti dia tahu konsekuensi hukumnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha karena ketakutan pada saat itu, beliau pun akhirnya keluar dari rumah, dan orang yang pertama ditemui dari pintu rumah Nabi SAW, rumah Aisyah yang dibuka langsung ke masjid adalah sepupu Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Zum'ah radhiyallahu anhu. Lalu Aisyah berkata, wahai Abdullah, berdirilah dan perintahkan agar Abu Bakar mengimami manusia sholat. Abdullah waktu itu, dia mencari di masjid tidak menemukan Abu Bakar, dan sudah tiba waktu sholat. Maka kebetulan, karena Abu Bakar itu berada di luar kota Madinah, ya, atau dalam buku-buku sirah sebagian dikatakan di luar benteng Madinah, karena dulu Madinah memiliki benteng. Keluar dari situ, di arah kebun beliau radhiyallahu anhu, maka Abdullah melihat atau mencari siapa kira-kira yang lebih baik setelah Abu Bakar. Maka dia pun menemukan Umar bin Khattab, ada di masjid. Maka Abdullah mengatakan, wahai Umar, berdirilah dan imamilah manusia. Di sini juga pelajaran teman-teman sekalian ya. Kalau instruksi terarahkan kepada satu orang, dan instruksi ini memang penting sekali, seperti mengimami sholat itu penting sekali, gitu kan. Ternyata tidak ditemukan orangnya, maka semestinya dia harus berusaha dulu, terus saja. Karena ini perintah dari Nabi SAW. Kalau tidak bisa, maka harus kembali menanyakan, kira-kira kalau tidak ada siapa yang akan menggantikan. Tapi di sini Abdullah radhiyallahu anhu berijtihad. Beliau lalu melihat, kayaknya Abu Bakar tidak ada nih, keliling masjid nggak ada, nggak sempat keluar masjid, nggak sempat nanyakan, nggak sempat keluar Madinah. Maka dia lihat ada Umar, langsung dia bilang, hai Umar, berdirilah imamilah sholat. Umar pun berpikir, karena Abdullah sepupu Nabi SAW, maka dia pun mengira bahwasanya ini adalah perintah dari Nabi SAW. Dan Umar orangnya jahur, suaranya keras. Maka Umar pun waktu iqamah sholat mengimami sholat, dan Nabi SAW dengar suaranya Umar, bukan suaranya Abu Bakar jadi imam. Maka Nabi SAW pada saat itu mengangkat suara beliau semampu mungkin sambil mengatakan, sungguh Allah dan Rasulnya menolak menjadi imam kecuali Abu Bakar. Ya. Maka Nabi SAW dan Nabi SAW mengulang ini sampai 3 kali. Dan yang keempat beliau mengatakan, mana Abu Bakar? Padahal Umar bin Khattab lagi jadi imam pada saat itu. Dan Nabi SAW tegas di sini, tidak boleh. Abu Bakar saja. Allah dan Rasulnya tidak menerima kecuali Abu Bakar. Dan ini teman-teman sekalian, ulama mengatakan ini termasuk dalil yang sangat sharih, yang sangat jelas, kalau pemimpin setelah meninggal Nabi SAW hanya Abu Bakar. Ya, karena pada saat itu pemimpin sholat, mengimami sholat. Ini sudah saya jelaskan pada saat memaparkan materi tentang kriteria pemimpin dalam Islam. Di antaranya ya, dia bisa memimpin sholat.
5 waktu jadi imam, gitu kan. Karena Umar sudah terlanjur mengimami sholat pada saat itu, maka ia pun melanjutkan sholatnya. Lalu Abu Bakar dicari oleh Abdullah bin Zum'ah tadi karena merasa bersalah, dan akhirnya menemui Abu Bakar ada di luar kota Madinah. Dan kemudian menyampaikan tentang pesan Nabi SAW. Maka Abu Bakar segera datang, dan waktu itu kebetulan waktu sholat maghrib. Sudah maghrib, maka Umar pun mengimami sholat, makanya suaranya kedengaran. Dan Abu Bakar setelah ditemukan sebelum Isya, maka Abu Bakar pun akhirnya mengimami Isya. Mulai dari hari itu tentunya, ya, sholat Isya sampai 3 hari ke depan. Tepatnya dari hari Jumat sampai hari Senin. Karena kejadian ini adalah hari Jumat. Beberapa hari Nabi SAW sakit. Dari Jumat sampai Senin ini, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 4 hari Nabi SAW sakit keras. Suaranya nggak kedengaran kecuali kecil. Beliau sangat lemah, sholatnya pun di atas ranjang. Yang beliau wasiatkan terakhir suruh Abu Bakar menjadi imam. Di hari Selasa, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi SAW merasa baikan. Tepatnya di sholat subuh. Beliau merasa dirinya tiba-tiba sehat, beliau bisa berdiri SAW, lalu beliau pun berwudu, dan kemudian beliau keluar ingin sholat, mengimami orang. Dan menemukan pada saat itu ternyata para sahabat sedang sholat subuh berjamaah dengan Abu Bakar. Dan Nabi SAW melihat mereka pada khusyuk semuanya mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Abu Bakar. Maka Nabi SAW sangat gembira melihat keadaan mereka. Artinya dengan kondisi seperti ini, walaupun beliau meninggal, beliau tidak akan merasa kehilangan umatnya. Rumah Aisyah radhiyallahu anha punya 2 pintu. Ada pintu langsung masuk ke masjid, ada pintu untuk keluar ke jalan Madinah. Maka pintu yang menuju ke masjid ini tidak dibuka kecuali Nabi SAW keluar di situ. Dan waktu Aisyah membuka pintu kemarin, ya, itu memang belum waktu sholat. Biasanya kalau waktu sholat terbuka itu hanya Nabi SAW. Maka para sahabat merasa yang buka pintu ini Nabi SAW, sementara mereka sholat. Ya. Waktu Nabi SAW lewat di hadapan mereka, para makmum ini, menuju ke arah imam tempatnya Abu Bakar, maka para sahabat meyakini bahwasanya betul Nabi SAW. Dan saking gembiranya, hampir seluruh sahabat waktu itu membatalkan sholat mereka. Dan ingin menyalami Nabi SAW karena sudah sekian hari mereka merasa terganggu sekali. 4 hari nggak ada berita Nabi SAW. Perintahnya bahkan menyuruh Abu Bakar menggantikan jadi imam. Sakitnya sudah sangat parah. Beberapa sahabat yang keluar menyampaikan kalau Nabi SAW sudah sangat lemah, demamnya tinggi, ya, sakit kepala dan seterusnya. Maka Nabi SAW pun jalan terus sampai ke sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar pun merasa keberadaan Nabi SAW sementara sholat. Maka Abu Bakar pun ingin pindah dan mempersilahkan Nabi SAW untuk jadi imam. Sementara lagi sholat. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap jadi imam. Dan beliau SAW sholat di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar pada saat itu menyampaikan atau melanjutkan sholatnya. Kemudian beliau berkata, ya, atau pada saat itu beliau memberikan isyarat kepada Nabi untuk maju, tapi Nabi SAW tetap membalas isyarat tersebut agar Abu Bakar tetap jadi imam. Lalu beliau bersabda, sementara Abu Bakar lagi sholat, Nabi bisikkan kalimat mengatakan, imamilah manusia wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun melanjutkan sholatnya dan Nabi SAW berdiri sebelah kanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, boleh kita mengingatkan orang yang sedang sholat dengan kalimat, ya, maaf kiblatnya ke kanan sedikit, ya. Ini begini, di depan anda ada najis, dibahasakan. Walaupun orang sholat, dia tidak perlu membalasnya, tapi memberikan peringatan kepadanya. Tadi sholatnya kurang, misalnya. Riwayat lain berbunyi bahwasanya Nabi SAW mengimami sholat. Riwayat lain ada, dua-duanya riwayat sahih menjelaskan Abu Bakar pindah, lalu Nabi SAW mengimami sholat. Hanya saja beliau mengimami sholat sambil duduk. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sholat berdiri sebelah kanan Nabi SAW, seraya mengeraskan suara agar makmum mengetahui gerakan Nabi SAW. Dan dari sini juga keluar sebuah hukum, kalau imam suaranya nggak kedengaran, maka boleh makmum di belakangnya yang mengingatkan tentang panggilan-panggilan ruku, i'tidal, sujud, ya, dikeraskan suara. Selepas salam, Nabi SAW naik ke atas mimbar dengan dibantu oleh beberapa sahabat beliau, dan beliau pun berkhutbah sambil duduk karena kondisi fisiknya masih lemah, tapi beliau merasa sudah baikan. Lalu beliau pun bersabda, wahai manusia, setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, wahai manusia, ketahuilah, fitnah telah datang seperti potongan dari malam hari yang gelap. Seseorang yang duduk lebih baik dari yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan.
Ya. Artinya setelah aku meninggal nanti ini akan banyak masalah-masalah kalian hadapi. Maka kalau lagi tersebar fitnah, maka ketahuilah yang duduk, yang tidak ikut-ikutan lebih baik daripada yang berdiri. Dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Artinya makin tidak terlibat makin baik. Nah, tentu di sini ya sebagian ulama menghubungkan ini dengan kasus yang terjadi di antara para sahabat. Ya. Ingatlah, jangan kalian memujiku melampaui batas setelah aku meninggal nanti. Sebagaimana Nasara atau Nasrani, orang-orang Kristen memuji Isa putra Maryam. Tadinya orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah Nabi Allah. Lama-lama karena cintanya sama Nabi Isa AS, mereka mengubah, mengatakan anaknya Allah. Hati-hati, jangan sampai kalian melampaui batas. Dan jangan pernah jadikan kuburanku sebagai hari raya, dikunjungi dan merayakan sesuatu di kuburanku. Sesungguhnya Allah melaknat siapapun yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai hari raya. Ya, untuk melakukan ibadah-ibadah ritual khusus di situ, dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini kalau berlaku pada kuburan Nabi SAW tidak boleh, apalagi kuburan orang lain. Ya. Berarti kuburan orang lain lebih layak untuk tidak boleh dirayakan. Seperti hari raya. Hari raya kan orang gembira, orang berbagi-bagi, orang berbicara, orang memuji Allah. Maka itu semua masuk dalam rangkaian ini. Jangan kalian jadikan itu. Makanya setelah Nabi SAW meninggal, sampai zaman Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, ya, sampai akhir-akhir pun, atau di beberapa tahun di masa kejayaan Utsmaniyah pun, kuburan Nabi SAW selalu tidak dilakukan atau tidak dijadikan ritual-ritual khusus ini, ya. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Lalu kata Nabi SAW, tidak boleh ada dua agama di Jazirah Arab. Yang boleh hanya ada Islam, nggak boleh lagi. Agama apapun masuk, perangi, keluarkan dari Jazirah Arab, ya. Nabi SAW lalu mewasiatkan agar muslimin menjaga sholat mereka. Selain beliau bersabda, ingatlah perbedaan dasar antara Islam dengan yang lainnya adalah sholat. Jagalah sholat kalian. Jagalah solat kalian. 2 kali Nabi SAW ulangi. Juga berbuat baiklah dengan para budak dan wanita. Ketahuilah bahwa tidak ada kaum yang meninggalkan jihad kecuali Allah akan hinakan mereka. Dan ini juga peringatan tegas dari Nabi SAW agar kaum muslimin jangan lalai dari jihad. Mereka butuh untuk mempertahankan agama mereka, untuk diri mereka. Ada saatnya di mana memang darah dibutuhkan untuk ditumpahkan. Ada saatnya harta, ada saatnya dakwah, ada saatnya semua itu terjalin di dalam atau terlihat dari kehidupan Nabi SAW. Ya, tidak mungkin seorang muslim luput dari masalah itu. Tentu kita tidak sengaja mencari-carinya, tetapi dalam kehidupan seorang muslim dia harus selalu siap dalam masalah-masalah seperti ini. Kapan dibutuhkan pengorbanan harta? Ya. Pengorbanan tenaga? Ya. Pengorbanan darah pun? Iya. Bahkan kata ulama, seringkali tempat itu kalau sudah sangat gersang dari keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala sengaja mendatangkan di situ sebab yang akhirnya terkumandangkanlah jihad, dan dengan jihad mereka bisa kembali kepada agama mereka. Nabi SAW setelah itu turun dari mimbar dan beliau masuk ke rumah beliau sambil berjalan, dan banyak sahabat yang berbicara dengan Nabi SAW. Nabi jalan normal, dan karena Nabi SAW waktu ceramah suaranya agak lantang, dan waktu jalan juga beliau ngobrol. Masuk ke dalam rumah pun ada beberapa sahabat yang ikut, dan terdengar suara Nabi di luar rumah. Maka mulailah para sahabat gembira pada saat itu. Oh, Nabi SAW alhamdulillah sudah sembuh ini. Kekhawatiran kita beberapa hari ini kalau Nabi SAW akan meninggal sudah tidak ada. Abu Bakar pun pada saat itu sempat masuk dan izin. Berkata kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, aku melihat anda sudah membaik. Dan aku sudah 3 hari ini atau 4 hari tepatnya, dari Jumat sampai Senin mengimami sholat, aku sama sekali tidak melihat kondisi kebunku. Bisakah aku minta izin ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, baik, lihatlah kebunmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat itu ada di dalam rumah Nabi SAW. Dan saat itu, ya, pada saat dia keluar dari rumah Nabi SAW, orang-orang pada ngurumuni menanyakan keadaan Nabi SAW. Maka Ali mengatakan, sungguh aku melihat Nabi SAW sudah baik. Alhamdulillah, sehatan. Bisa ngobrol, bisa minum, bisa makan, bisa mengimami sholat. Dengan info tersebut, maka mayoritas sahabat makin gembira. Dan mereka sudah mulai beraktivitas kembali. Tadinya, selama hari Jumat sampai hari Senin, ya sampai Nabi SAW hari Selasa mengimami sholat itu, mereka semuanya berkumpul di masjid. Sampai mereka tidak pulang ke rumah kecuali untuk istirahat malam, lalu mereka kembali lagi menunggu informasi tentang kesehatan Nabi SAW. Waktu orang semua sudah keluar, lalu Abu Ali pun menjawab, memberikan ketenangan bagi orang-orang pada saat itu. Maka Abbas datang, radhiyallahu anhu ajma'in, paman Nabi SAW, lalu berkata, wahai Ali,
aku melihat engkau menenangkan orang-orang. Kata Ali, aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat. Memang Nabi SAW sehat. Gitu kan? Maka Abbas berkata, wahai Ali, masuk dan temuilah Nabi SAW. Serta minta wasiat yang baik untuk kita keluarganya. Maksudnya, minta agar Nabi tunjuk kita keluarganya menjadi khalifah atau pengganti setelah beliau meninggal. Dan minta supaya jadi pemimpin. Semua itu karena aku, hai Ali, mengetahui wajah kematian di keturunan Abdul Muttalib. Dan aku melihat dari wajah Nabi SAW tanda-tanda kematian itu. Maka Ali radhiyallahu mengatakan, wahai paman, kira-kira bila aku minta atau kita minta khalifah dari Nabi SAW, lalu Nabi SAW keluarkan sebuah statement, kalau kalian tidak boleh menjadi khalifah, maka demi Allah kita akan terharamkan selamanya dari kekhalifahan. Maka lebih baik kita jangan minta, biarkan alami saja. Karena kalau Nabi SAW mengatakan tidak boleh kalian dari keturunanku jadi pemimpin, maka akan jadi masalah buat kita. Maka Abbas pun mengatakan engkau benar. Maka tidak usah kita bicarakan kepada Nabi SAW. Waktu itu, waktu orang semua sudah bubar, ya, pada saat itu, maka Nabi SAW kembali merasakan sakit. Dan pada saat itu sakitnya, seluruh tulang beliau SAW merasa lemah dan beliau pun bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Dan semua orang sudah keluar, tinggal Nabi SAW dengan Aisyah di situ. Waktu sementara bersandar di dada Nabi di dada Aisyah radhiyallahu anha, maka Abdurrahman bin Abi Bakar, anaknya dari anak Abu Bakar dan ini adalah saudaranya Aisyah, masuk ke dalam rumah tersebut dan memegang sebuah siwak. Dan mata Nabi SAW terarah ke siwak itu. Maka Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, apakah anda ingin bersiwak wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW memberikan isyarat dengan matanya, ya, dinaikkan turunkan matanya bahwasanya mau. Maka Aisyah pun meminta dari Abdurrahman, lalu beliau Aisyah melunakkan, memotong bagian atasnya lalu melunakkan ujungnya lalu menggosokkan atau menyiwakkan Nabi SAW ya, pada saat itu. Dan ini menandakan teman-teman sunnah siwak ini menjaga bau mulut adalah hal yang sangat penting. Sampai Nabi SAW menjelang mati pun masih menjaganya. Dan dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih beliau tidak pernah masuk rumah kecuali memulai dengan siwak. Beliau bangun tidur memulai dengan siwak. Beliau bangun tidur, beliau mau tidur pun menggunakan siwak. Selalu menggunakan siwak. Bahkan kata Nabi SAW, kalau aku tidak menyusahkan umatku, maka aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Riwayat lain setiap kali mau wudu. Maka ini penting. Tentu kalau kita tidak punya kayu siwak, yang dimaksud di sini adalah targetnya membersihkan mulut. Sebagian ulama mengatakan menggunakan sikat gigi. Ya. Jadi ini juga termasuk hal yang mendasar sekali. Bagaimana seseorang di antara kita pada saat ingin bertemu dengan seorang pemimpin, maka dia menjaga bau mulutnya dan penampilan. Tapi bagaimana pada saat dia bangun sholat, kemudian bau mulutnya keluar, para malaikat juga ada. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Maksudnya bau-bau yang tidak sedap. Ya, bagaimana dia mengucapkan ayat-ayat Allah, bagaimana dia berdoa dalam kondisi mulutnya bau. Ya. Salah satu bab atau cabang dari muru'ah, seseorang muslim menjaga hubungannya yang baik dengan Allah adalah bagaimana dia menjaga bau badannya, penampilannya di hadapan sang pencipta Allah. Allah akan memberikan nilai tersendiri di situ. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau kalau ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, beliau mandi dan menggunakan baju yang baru. Gitu kan? Dan ditanya, kenapa anda lakukan ini? Oleh murid-muridnya beliau mengatakan, karena aku akan menyampaikan pesan-pesan dari Tuhanku yang disampaikan oleh utusannya Muhammad SAW. Begitu juga Abu Hanifah rahimahullah, setiap sholat malam selalu menggunakan baju yang bersih, wangi. Dan ini perlu kita lakukan teman-teman sekalian. Karena mayoritas di antara kita justru tidak peduli dengan sejadahnya di rumah, mau sudah koyak, kotor, mukenahnya, kopiahnya, atau apa saja. Ini mesti dijaga. Bagaimana dia menjaga, dan itu ada nilai pahala sendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman setelah memberikan siwak tersebut keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha dan tertinggallah Nabi SAW bersama Aisyah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, ambilkan untukku ya seember air. Maka Aisyah pun meletakkan Nabi SAW di atas bantal kepala beliau. Kemudian Aisyah pun pergi lalu mengambil air. Lalu Aisyah radhiyallahu membantu Nabi SAW untuk duduk. Lalu Nabi SAW memasukkan kedua telapak tangan beliau ke kotak air atau ember air tersebut sambil mengatakan, Inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya mati itu punya masa-masa ketegangan dalam menunggunya. Lalu beliau membasuh wajahnya dengan air alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan kalau dianggap orang itu sudah menjelang sakaratil maut, tanda-tanda kematian ada pada dirinya di rumah sakit, maka sunnahnya adalah mengusapkan air di wajahnya.
Karena Nabi SAW melakukan itu, dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Lalu Nabi SAW, kata Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari yang panjang, lalu aku pun melihat Nabi SAW pada saat bersandar di dadaku setelah mengusap air di wajah beliau, lalu beliau menunjuk jarinya ke langit sambil mengatakan, Badir Rafiqil A'la, dan aku berharap ketemu dengan Tuhanku. Ya. Maka kata Aisyah, aku mengetahui kalau ini adalah pilihan terakhir yang diberikan kepada Nabi SAW, apakah beliau mau dipanjangkan umurnya dan tinggal memimpin dunia sampai hari kiamat baru meninggal dan masuk surga, atau beliau meninggal dan bertemu dengan Tuhannya. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, tidak ada seorang Nabi pun kecuali pada saat mau meninggal diberikan pilihan apakah dia mau dipanjangkan umurnya atau tidak. Maka Aisyah mengatakan, aku tahu di sini Nabi SAW diberikan pilihan terakhir. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, mengulangi Barir Rafiqil A'la. Terus beliau mengulangi kalimat tersebut, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai aku melihat leher Nabi SAW terturun lemah dan akhirnya ya tersandar ya atau jatuh di samping punggung kananku. Maka pada saat itu Aisyah pun panik, ya. Beliau pun panik. Dia katakan dalam hadis, aku pun panik, tidak tahu harus berbuat apa. Karena Nabi SAW digerakkan tidak bergerak, artinya sudah meninggal dunia alaihissalam. Maka Aisyah pun mengatakan, aku pun meletakkan kepala Nabi SAW di atas bantal dan aku tidak sadar aku berniyahah. Dan niyahah dilarang, artinya teriak, ya kan? Pada saat orang meninggal, gitu kan? Tapi di sini niyahah tidak sampai memukul badan atau menarik rambut. Tapi Aisyah bingung, lalu mengatakan Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW meninggal sambil mengangkat suara. Maka pada saat itu ada sebagian wanita-wanita yang lewat di depan rumah Aisyah, lalu masuk mendengarkan suara tersebut. Lalu mereka pun rame-rame menangisi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka karena suara yang menangis cukup banyak, maka tersebarlah pada saat itu suara atau tersebarlah berita kalau Nabi SAW sudah meninggal. Dan dengan sangat cepat tersebar di sana sini. Maka seluruh jalan-jalan di Madinah tersebar berita tentang kematian baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan waktu itu orang semua bingung karena mereka baru saja tadi mengetahui Nabi SAW mengimami sholat subuh. Ya. Kemudian mereka juga jelas-jelas melihat Nabi SAW berbicara. Ali bin Abi Thalib menyampaikan berita gembira, gitu kan? Maka pada saat itu mereka tidak sadar. Dan yang paling pertama bergerak waktu mendengarkan berita tersebut adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi siapa yang tidak kenal imannya Umar, teman-teman sekalian? Tapi ini musibah yang sangat besar, meninggalnya utusan Allah SWT. Kita saja mungkin di malam ini, saya waktu baca kisah ini seringkali rasanya meneteskan air mata. Bagaimana ya dalam kondisi pada saat itu kita melihat baginda Nabi SAW. Kalau sekarang saja kita tidak lihat, kita tersentuh mendengarkan kisah ini, bagaimana dengan pada saat kita hadir tiap hari berbaur dengan beliau, berperang sama beliau, kemudian sholat sama-sama, lalu kemudian kehilangan, itu satu hal yang memukul. Walaupun para sahabat faham kalau kematian tadi saya katakan adalah pintu untuk menuju ke akhirat, sebagaimana akan kita dengarkan nasihat dari Abu Bakar nanti radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pada saat dengar itu tidak bisa menerima keadaan. Maka Umar bin Khattab langsung masuk ke dalam masjid, ya. Kemudian beliau naik di atas mimbar Nabi SAW. Dan sementara menuju ke masjid, beliau memanggil-manggil muslimin, berkumpullah, berkumpullah, ya. Maka berkumpul orang-orang di masjid cukup banyak, gitu kan? Karena sudah tersebar berita kematian Nabi SAW. Lalu Umar setelah tahmid dan salawat beliau langsung mengatakan, ketahuilah kalau Nabi Muhammad SAW hanya pingsan, sebagaimana pingsannya Musa AS pada saat melihat Tuhannya, atau dia minta melihat Tuhannya di Bukit Tursina. Dan siapapun yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal, aku akan penggal lehernya. Dalam kondisi orang lagi panik, Nabi SAW meninggal, Umar pun mengancam dengan penggal kepala pada saat itu. Jadi orang, waktu itu ada beberapa sahabat yang datang mengelilingi Umar, lalu menyetujui. Semuanya menghunuskan pedangnya. Gitu kan? Lalu mendukung Umar bin Khattab. Tidak boleh ada yang mengatakan Nabi SAW meninggal. Terus saja Umar mengumandangkan kalimat tersebut. Sampai akhirnya ada seseorang yang datang menemui Abu Bakar. Dan Abu Bakar kebetulan lagi di kebunnya tadi. Dia pamit dengan Nabi SAW. Lalu menyampaikan tentang kejadian tersebut. Maka Abu Bakar datang langsung menuju ke rumah Nabi SAW. Dan pada saat Abu Bakar masuk melihat Nabi SAW tergeletak, kepala beliau di atas bantal, kemudian tergeletak dan matanya tertutup, maka Abu Bakar sudah faham kalau Nabi SAW yang mulia sudah meninggal dunia. Maka Abu Bakar pun mengucapkan kalimat yang luar biasa. Beliau mengecup di antara dua kening Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, engkau hidup mulia dan meninggal dalam keadaan mulia dan bahagia.
Adapun kematian yang telah Allah catatkan, sungguh telah engkau rasakan wahai utusan Allah, maka ketahuilah engkau tidak akan pernah merasakan mati lagi setelah hari ini. Lalu Abu Bakar pun menutup wajah Nabi SAW dengan kain, memberikan isyarat kalau ini adalah sudah meninggal dunia. Lalu Abu Bakar keluar ke masjid. Sementara di masjid orang lagi hiruk-pikuk keadaannya. Umar bin Khattab lagi dengan suara kerasnya mengancam, siapa yang berani mengatakan Nabi SAW meninggal, aku penggal lehernya. Kalimat itu terus yang diucapkan. Maka Abu Bakar pun datang lalu mengatakan, tenanglah wahai Umar, ala rizkika ya Umar. Umar gak mau dengar. Umar tidak dengar pada saat itu. Dia sudah tahu Abu Bakar mengucapkan, tapi dia tidak pedulikan lagi. Lalu tetap Umar mengumandangkan kalimat tersebut. 2 kali Abu Bakar ucapkan, tetap saja. Dan waktu itu kebetulan Umar berdiri di dekat mimbar Nabi SAW. Sudah naik di atas mimbar tadi, teriak, kemudian beliau turun di dekat mimbar. Lalu mengumpulkan orang-orang untuk mengucapkan kalimat tadi. Lalu Abu Bakar yang ketiga kali mengucapkan, Umar tidak hiraukan, maka Abu Bakar naik di atas mimbar. Nah, untuk naik di atas mimbar, ya, dan menuju ke mimbar, beliau menepuk pundak Umar lalu mengatakan, ala rizkika hai Umar. Hai ar-rizkika ya Umar. Tenanglah hai Umar. Maka Umar waktu itu balik ke arah Abu Bakar, tanya Abu Bakar. Dia tadi tidak engah masalah itu karena besarnya permasalahan ini gitu. Maka Umar pun duduk untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Abu Bakar pun naik di atas mimbar, kemudian beliau memuji Allah sebagaimana layak dipuji sebagai pencipta dan membacakan salawat kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang mulia, dan ini merupakan prinsip dasar seorang muslim dalam menghadapi kematian. Kata Abu Bakar, ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar membaca surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 144, yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apabila dia wafat atau dibunuh, apakah kalian akan murtad atau meninggalkan agama Allah? Barang siapa yang murtad atau kembali ke belakang meninggalkan Islam, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Artinya Allah tidak butuh dengan dia. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Tentu ayat ini turun pada saat terjadi perang Uhud, ya. Bukan baru turun pada saat itu, turunnya pada saat terjadi perang Uhud. Waktu muslimin terdesak setelah 43 orang pemanah Nabi SAW turun dari bukit pemanah dan sisa 7 orang lalu dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid, ya. Kemudian mulailah pasukan muslimin kacau balau, banyak yang terbunuh, termasuk Nabi SAW sendiri waktu itu luka parah, pundak beliau dihantam pedang 2 kali oleh musuh Islam. Sampai beliau mengatakan merasakan sakitnya selama sebulan. Lalu kemudian juga daerah topi beliau, topi besi dipukul dengan pedang sehingga menancap di pipi beliau alaihissalam. Giginya sempat pecah dan keningnya pun berdarah alaihissalam. Maka tersebar berita kalau Muhammad telah mati. Nah, pada saat itu turunlah ayat ini. Ya, apakah kalau Muhammad meninggal kalian akan murtad? Ya, dan seterusnya. Pada saat Umar bin Khattab mendengar ayat tersebut dibaca oleh Abu Bakar, dia lagi berdiri, kemudian dia pun terduduk sambil mengatakan, apakah ayat ini ada dalam kitabullah? Jadi beliau bingung, apakah ayat ini ada dalam Al-Quran? Lalu ia menghadap kepada manusia, setelah itu menundukkan kepala dan berkata, wahai sekalian manusia, sungguh benar utusan Allah telah meninggal. Lalu Umar berkata, saat ayat tersebut dibaca oleh Abu Bakar, maka seakan-akan aku baru mendengarnya saat itu, padahal aku menghafalnya di luar kepalaku. Kejadian kematian Nabi SAW ini teman-teman sekalian, sangat memukul jiwa kaum muslimin pada saat itu. Apalagi dianggap tiba-tiba, gitu kan. Setiap sahabat menangis dan salah seorang di antara mereka sempat berkata, aku mencari tempat berteduh di mana aku bisa menangis dengan suara keras karena kesedihan yang mendalam dengan meninggalnya baginda Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mendatangi rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk bertakziah. Pada saat tiba waktu sholat duhur, jadi ini tadi kejadiannya di waktu duha, ya. Subuh Nabi mengimami sholat, masih bertemu dengan para sahabat, pas meninggal menjelang duhur. Maka Nabi SAW pada saat menjelang duhur, Bilal pun akan azan. Namun dia tidak mampu melanjutkan azannya, ya, dan dia terus memaksakan. Ya, kemudian dia berkata, demi Allah setelah selesai azan,
aku tidak akan azan lagi setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Manusia tidak tahu harus berbuat apa setelah meninggalnya Nabi SAW pada saat itu. Orang bingung, apa yang harus dilakukan nih? Siapa yang harus memimpin sekarang? Apa yang harus dilakukan oleh muslimin? Bagaimana dengan nasib pasukan Usama bin Zaid? Maka yang pertama berkumpul memikirkan jalan keluar waktu itu, waktu jenazah Nabi SAW baru akan diurus, adalah kaum Ansar. Kaum Ansar pada saat itu. Maka orang-orang Ansar berkumpul di sebuah kebun namanya Thaqifah. Kebetulan kebun itu punyanya ya suku Sa'ad. Jadi dikenal dengan Thaqifah Bani Sa'ad. Ya tentu tempat ini kalau saya tidak salah sampai hari ini masih ada ya. Jadi ada di belakang perpustakaan Raja Abdul Aziz, itu ada sebuah kebun yang dipagari dan masih rimbun, itu yang dikenal dengan tempatnya Bani Thaqifah berkumpul, atau tempatnya berkumpulnya orang-orang pada saat itu. Maka ada dua orang Ansar pada saat mengetahui seluruh orang-orang Ansar sedang berkumpul untuk memilih pemimpin setelah meninggalnya Nabi SAW, karena tidak mungkin Madinah tanpa pemimpin. Maka ada dua orang dari Ansar yang mulia, sahabat mulia, bernama Uwain ibn Sa'idah dan yang kedua Ma'an ibn Adi. Ya. Uwain bin Sa'idah dan Ma'an ibn Adi ini adalah orang-orang yang punya kedudukan sangat tinggi di sisi ya muslimin. Kalau kita mau tahu kedudukan dua sahabat ini, kalau Uwain ibn Sa'idah, dialah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 108 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la takum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu sholat hai Muhammad dalam masjid itu selama-lamanya, maksudnya masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas ketakwaan, maksudnya masjid Kuba. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya, dan di dalamnya atau di sekitarnya terdapat orang-orang yang suka membersihkan diri, suka bersuci. Dan ini ayat ini turun kepada sahabat yang mulia ini. Ya. Dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih, karena Uwain ibn Sa'idah radhiyallahu anhu, beliau kalau bersuci, beliau menggabungkan antara istinja sama istijmar. Selain menggunakan air, beliau juga menggunakan batu. Sementara Ma'ad ibn Adi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kedua tadi, saat orang-orang berkata, kami berharap meninggal sebelum mewahyi utusan Allah. Jadi ada sahabat-sahabat di akhir-akhir hidup Nabi SAW, mereka sempat berkata, ya Rasulullah, kami berharap meninggal sebelum anda supaya kami tidak melihat anda meninggal. Maka kata Ma'ad ibn Adi, tidak. Kalau aku justru memohon kepada Allah agar aku wafat setelah meninggalnya Nabi SAW, dengan tujuan agar aku bisa membenarkan beliau pada saat beliau hidup dan juga pada saat beliau sudah meninggal. Jadi dua sahabat ini mulia. Nah, dua sahabat ini dari Ansar tahu kalau sukunya lagi berkumpul untuk memilih khalifah, maka keduanya segera keluar mencari para muhajirin, karena ini tidak boleh diputuskan sepihak. Maka Umar bin Khattab, Abu Ubaidah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in mendengar kejadian tersebut kalau orang-orang Ansar sedang kumpul, maka ketiganya pun jalan ya, kemudian meninggalkan masjid Nabi SAW. Tadinya mereka mau terlibat dalam pengurusan jenazah, gitu kan? Dan ini perlu digarisbawahi pada saat itu nanti kan kita ceritakan, kalau yang mengurus jenazah Nabi SAW adalah para keluarganya, terutama Ali bin Abi Thalib terlibat dalam masalah ini radhiyallahu anhu ajma'in. Maka pergilah Abu Bakar, Abu Ubaidah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in, kemudian pergi ke sana menyusul. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Uwain dan Ma'an, dua sahabat dari Ansar. Lalu keduanya mengatakan, kalian kaum muhajirin, pendamping Nabi SAW, maka ambillah keputusan dan tidak usah mempedulikan keputusan Ansar. Ya. Dan ini pelajaran penting teman-teman, bagaimana iman kalau sudah membara dalam hati seorang muslim, dia tidak mempedulikan lagi masalah sukunya, ya masalah keluarganya, yang dia pikirkan adalah maslahat agama Islam. Bagaimana Islam bisa dipertahankan. Padahal dia bisa saja biarkan sukunya menjadi pemimpin, tapi ini enggak. Lalu kemudian Abu Bakar pun berkata, ya, tidak, demi Allah, tapi kita akan berkumpul dengan saudara-saudara kita dari Ansar agar tidak terjadi perpecahan di tengah umat. Maka mereka pun bersama-sama menuju ke Bani Thaqifah, atau tadi ya menuju ke perkebunan Thaqifah Bani Sa'ad, di perkebunan suku Sa'ad. Pada saat berkumpul Muhajirin dan Ansar, dan Muhajirin cuma ada 3 orang pada saat itu, sisanya orang-orang Ansar. Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pemimpin orang Ansar, berkata, berdiri lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai sekalian Ansar,
Kalian termasuk orang-orang yang awal menganut agama ini, serta memiliki kedudukan dalam Islam yang tidak didapatkan oleh suku lain dari bangsa Arab. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghabiskan beberapa tahun di kaumnya untuk mendakwai mereka di Mekah agar menyembah Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang, Allah, dan meninggalkan menyembah berhala, sementara tidak beriman dari kaumnya kecuali sedikit saja, dan mereka tidak mampu menolong Nabi SAW serta memenangkan agamanya. Juga mereka tidak mampu menolak keburukan yang terarahkan kepada mereka sampai Allah menghadirkan kalian dan memberikan kesempatan mulia dan melimpahkan nikmat, ya, dengan mengaruniakan kepada kalian beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, serta menolongnya, ya, menolong Nabi SAW. Juga para sahabat-sahabatnya hijrah dari Mekah, serta mempertahankan agamanya, juga berjihad melawan musuh-musuhnya, musuh Nabi SAW. Dan kalian sangat tegas dalam memperjuangkan agama Islam, sampai seluruh jazirah Arab menganut agama Islam. Akhirnya Allah memuliakan agama dan membinasakan musuh-musuh dan membuat kalian berkuasa terhadap bangsa Arab, serta Allah mematikan utusannya, ya maksudnya Nabi SAW, sementara ia Allah dan utusannya ridho pada kalian. Oleh karena itu, kalian adalah orang yang berhak atas keputusan kepemimpinan setelah meninggalnya Nabi SAW, maka putuskanlah. Mendengar statement Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkata, aku sudah menyusun jawaban dengan susunan kata-kata untuk menjawab perkataan atau pernyataan Sa'ad. Pada saat Sa'ad selesai, Umar bin Khattab ingin berdiri, maka Abu Bakar pun menahan tangannya seraya berkata, tenanglah wahai Umar. Lalu Umar duduk kembali, lalu Abu Bakar mulai berkata, mengatakan setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana layak dipuji sebagai pencipta, dan juga ya membacakan salawat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, kami kaum muhajirin adalah orang-orang yang pertama menganut Islam. Tersucikan nasab-nasab kami. Terdekat rumahnya dengan Nabi SAW. Waktu di Mekah kami tetangga Nabi SAW. Memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Paling banyak keturunannya dari bangsa Arab. Ya. Paling dekat kekerabatannya dengan Nabi SAW. Kami menganut Islam sebelum kalian. Dan kami didahulukan dalam Al-Quran dari kalian. Sebagaimana Allah yang Maha Tinggi telah berfirman. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 100. Abu Bakar membaca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Di sini kata muhajirin didahulukan. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Abu Bakar mengatakan dalam Al-Quran kami dahulukan baru kalian. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, siapapun yang mencontohi para sahabat ini, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya karena dan itu adalah kemenangan yang besar. Lalu Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, kamilah muhajirin dan kalian adalah ansar, saudara kami dalam agama, partner kami dalam kebaikan, penolong kami dalam menghadapi musuh, dan sungguh kalian telah tepat dan tegas. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Maka kepemimpinan di tangan kami dan kalian adalah pendamping kami. Ketahuilah bahwa tidak ada pemimpin kecuali dari Quraisy. Maka jangan kalian mengalihkan hak tersebut dari saudara-saudara kalian muhajirin. Karena ini memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau bertemu antara satu orang Quraisy dengan orang biasa dari muslimin dan padanya ada sifat-sifat kepemimpinan, maka dia didahulukan. Umar bin Khattab berkata, demi Allah, tidak ada satupun kalimat yang diucapkan Abu Bakar tadi kecuali aku sudah niat untuk mengucapkannya. Aku sudah menyusun kata-kata yang sama sebenarnya. Lalu Abu Bakar berkata lagi, ketahuilah, kalau aku memilihkan untuk kalian, kalau aku pribadi kalian mau dengar, ya, salah satu dari kedua orang ini. Lalu Abu Bakar mengangkat tangan Umar bin Khattab dengan tangan kanannya, lalu mengangkat tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan tangan kirinya. Lalu mengatakan, pilihlah salah satu dari dua orang ini yang kalian sukai. Umar lalu berkata, demi Allah tidak ada kalimatnya, kalimat Abu Bakar yang aku benci kecuali ini. Aku tidak ingin itu. Ya. Bagaimana bisa aku memimpin satu kaum sementara di tengah mereka ada Abu Bakar Siddiq
Maka Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit saat berbicara, dan setelah berbicara ia duduk di sudut kebun dengan menutupi badannya dengan jubah, ya. Pada saat itu tidak menanggapi apa-apa karena dia yang bicara tadi. Berdirilah seorang dari Ansar bernama Khabbab ibn Munzir radhiyallahu anhu. Seraya berkata setelah memuji Allah dan membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Solusi dariku ialah sekali dari kalian wahai Muhajirin pemimpin dan sekali dari kami Ansar." Lalu kemudian dia duduk. Orang-orang bingung dan masing-masing mengucapkan pendapatnya. Melihat keadaan tersebut, maka Umar bin Khattab berdiri seraya berkata, "Wahai sekalian manusia, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat dan pendamping Rasulullah SAW di dalam gua atau Jabal Thur saat hijrah ke Madinah. Juga Nabi SAW memerintahkan ia mengimami kalian di saat beliau SAW sedang sakit. Maka siapa di antara kalian yang bisa mengimami Abu Bakar dalam solat setelah perintah Nabi SAW padanya?" Maka tidak seorang pun pada saat itu berdiri, tidak ada yang menjawab. Melihat kejadian tersebut, maka Umar berkata, "Ulurkanlah tanganmu wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar membuka telapak tangannya. Lalu Umar pun memegang tangan Abu Bakar sambil mengatakan, "Aku membaiatmu wahai Abu Bakar." Bishr bin Sa'ad dari kaum Ansar segera berdiri radhiyallahu anhu. Lalu meletakkan tangannya di atas tangan Abu Bakar dan mengatakan, "Aku membaiatmu wahai Abu Bakar." Lalu setelah dua orang ini berlomba-lombalah orang-orang pada saat itu memegang tangan Abu Bakar sambil membaiatnya sebagai pemimpin. Pada saat itu hari Senin, ya, jenazah Nabi SAW masih di rumahnya. Maaf, ini ada yang mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan hari Selasa, ya. Dengan demikian muslimin pada saat itu sepakat pemimpinan Abu Bakar, namun jenazah Nabi SAW masih di rumah, ya. Pada hari itu di waktu sholat duhur, Abu Bakar naik ke atas mimbar. Umar mendahuluinya dan mengatakan, "Sebentar Abu Bakar, izinkan aku berbicara terlebih dahulu." Maka Abu Bakar pun mengizinkan Umar yang lalu ke mimbar dan berkata, "Wahai sekalian manusia," setelah balik dari Bani Thaqifah ini, ya, dari perkebunan tadi, masuk dalam masjid, niatnya ingin mengurus jenazah Nabi SAW, tapi karena sudah tiba waktu sholat duhur, maka Abu Bakar ingin naik dan semimbar, ingin menyampaikan sesuatu. Lalu Umar meminta waktu dulu. Lalu Umar berkata, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah, perkataanku kemarin bahwasanya Rasulullah SAW belum wafat adalah godaan syaitan dan tidak benar. Ketahuilah bahwa sungguhnya orang-orang telah sepakat memilih sahabat Nabi kalian yang telah menemaninya di dalam gua saat hijrah. Maka berdiri dan baiatlah ia." Maka berdirilah seluruh muslimin membaiat Abu Bakar pada saat itu, ya, ke atas mimbar, dan kemudian Abu Bakar berkhutbah. Khutbah yang masyhur dari Abu Bakar pada saat itu, ini menjelang waktu sholat duhur, ya. Maka Abu Bakar mengatakan setelah memuji Allah SWT dan membaca salawat kepada Nabi SAW, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah terpilih di antara kalian dan bukan berarti yang terbaik di antara kalian." Jadi aku sekarang dipilih, tapi bukan aku berarti yang terbaik di antara kalian, cuma sudah dipilih jadi pemimpin, ya. Dan ini tentu bentuk tawadhu dan merendahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, karena dia adalah cerdas, adalah terbaiknya umat ini, ya. Dan ini disepakati oleh Sunnah wal Jamaah, orang yang paling afdal setelah para nabi-nabi adalah Abu Bakar. Di kalangan sahabat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun tidak ada yang sama setingkat dengan Abu Bakar. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan dan iman seluruh umat ini ditimbangan yang lain, maka tetap akan lebih berat imannya Abu Bakar, ya. "Bila aku benar, maka dukung dan tolonglah aku. Bila aku buruk, maka ingatkanlah dan luruskanlah aku. Prinsipku, kejujuran adalah amanah, dan kebohongan adalah pengkhianatan." Artinya, dalam hidupku aku akan selalu jujur. Makanya beliau dapat julukan As-Siddiq, ya. Dan kebohongan bagiku pengkhianatan. Artinya aku tidak akan bohong dan juga aku akan menghukum orang yang bohong. Siapapun yang lemah di antara kalian pasti akan kuat di sisiku sampai haknya kembali, insya Allah. Jadi selalu walaupun dia lemah, dia akan kuat di sisiku, aku akan tolong sampai haknya dia kembali. Siapapun yang kuat di antara kalian pasti lemah di sisiku sampai aku mengambil hak orang lain darinya, insya Allah, ya. Sebagian muslimin pada saat itu menyangka bila mengucapkan, maaf, ini tambahan saya dari saya di tulisan ini, ada sebagian umat Islam menganggap kalimat insya Allah berarti tidak pasti. Ini perlu diluruskan, ya. Semestinya kita kalau memastikan sesuatu katakan insya Allah. Itu berarti pasti. Datangnya rumah saya insya Allah, itu berarti iya saya akan datang. Kadang-kadang ada orang begitu. Ikhwan dan akhwat pun sudah ikut taklim, ya. Kadang-kadang
Pada saat dia mengajak datang ke rumah saya, temannya bilang insya Allah. Jangan insya Allah dong. Ya. Bilang iya pasti. Nah itu sudah pasti. Ya. Iya insya Allah itu pasti. Ya. Makanya Abu Bakar mengucapkan insya Allah. Dan jangan sampai salah faham dalam ucapan Abu Bakar ini seakan-akan Abu Bakar hanya menjanjikan saja. Tidak. Memang itu kalimatnya. Lalu beliau melanjutkan mengatakan, ketahuilah, tidak ada kaum muslim yang meninggalkan jihad kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka kehinaan. Maksudnya adalah mereka akan dikalahkan, dihinakan oleh musuh. Ketahuilah, tidak ada maksiat yang menyebar di satu kaum kecuali Allah akan meratakan pada mereka semua siksaan dan bencana. Ya. Bahkan dari statement Abu Bakar ini dikatakan kalau seandainya mayoritas masyarakat berbuat dosa dan tidak ada yang mengingatkan, maka pasti Allah akan hinakan mereka. Taatlah kepadaku saat aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Bila aku tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepadaku. Sekarang bangunlah dan dirikan solat kalian. Maka diiqamahkanlah solat duhur pada saat itu, dan akhirnya terpilihlah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah muslimin. Kejadian ini tentu terjadi pada saat hari Selasa, tepatnya tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Saat itu, beberapa kerabat Nabi SAW berkumpul untuk mengurus jenazah Nabi SAW. Maka berkumpullah Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Fadl bin Abbas, Qutun bin Abbas, ya, Qusala bin Zaid, Sakran, maula Nabi SAW. Semuanya sepakat memandikan jenazah Nabi SAW. Dan di sini ada kejadian tentu pada saat proses kematiannya Nabi SAW atau pengurusan jenazah. Ini yang kita tutup pertemuan kita dengan ini ya. Pada saat itu ada seorang sahabat bernama Qais ibn Suhaili radhiyallahu anhu meminta izin masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha seraya berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, atas nama persahabatan dan cinta kami kepada Nabi SAW, izinkan aku ikut mengurus jenazah Nabi SAW. Lalu Ali pun mengizinkannya. Ya. Dan ini tentu Qais termasuk salah satu sahabat Ansar yang hadir di perang Badr. Ya. Dan satu-satunya yang bukan kerabat Nabi SAW mengurus jenazah cuma ini saja. Biasanya kan sunnah Nabi SAW memang yang mengurus jenazah adalah kerabat. Ya. Saat mereka sudah sepakat akan memandikan Nabi SAW, mereka bingung. Apakah baju Nabi SAW dibuka atau dimandikan dalam berpakaian? Karena biasanya jenazah dibuka pakaiannya. Apakah Nabi SAW ditelanjangkan, dibuka pakaiannya atau tidak? Dalam kondisi demikian, tiba-tiba mereka semuanya mengantuk dan secara samar mereka mendengarkan suara dari pinggir dinding rumah Nabi SAW yang mereka dengar mandikan Rasulullah SAW dengan pakaiannya. Ya. Maka pada saat itu Ali pun mendengarkan kalimat tersebut lalu dia mengatakan kepada yang lainnya, apakah kalian mendengarkan apa yang aku dengarkan? Maka mereka mengatakan iya. Ya. Maka Abbas pun berkata, ini jelas berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mandikan Nabi SAW di atas pakaiannya. Jangan ada yang buka. Sirami saja air di atas baju beliau alaihissalam. Ali lalu menyandarkan Nabi SAW di dadanya, lalu Fadl dan Qutun yang membolak-balikan tubuh Nabi SAW, serta Qusala dan Sakran yang menuangkan airnya. Sementara yang memandikan langsung adalah Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah selesai dimandikan jenazah Nabi SAW, maka beliau lalu dikafani dengan 3 lembar kain putih. Dan para sahabat yang memandikan sempat bingung, di manakah Nabi SAW akan dikuburkan. Sekarang sudah selesai, sudah dimandikan, sudah berusaha dikeringkan baju Nabi SAW tadi. Allahu alam, saya tidak temukan riwayat apakah Nabi SAW setelah dimandikan di atas bajunya lalu kemudian langsung dikafani dalam kondisi basah atau tidak. Yang jelas Nabi SAW setelah itu dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Dan mereka sempat bingung, di manakah Nabi SAW akan dikuburkan. Apakah diantar ke Baqi, kuburan para sahabat, atau di rumah beliau. Dalam kondisi mereka bingung, mereka lalu bermusyawarah dengan Abu Bakar yang menjawab, aku telah mendengar, kata Abu Bakar, aku telah mendengar dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, kami para Nabi bila meninggal dunia akan dikuburkan di tempat ia wafat. Dan inilah alasan kenapa Nabi SAW dikubur di kamarnya Aisyah. Karena memang beliau meninggal di situ. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok ya kuburan Nabi SAW kuburannya malah ada rumahnya? Ya. Ini bukan karena kasus rumah, sementara Nabi SAW melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan, gitu kan? Dalam hadis beliau kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, aku wasiatkan kepadamu jangan kau temukan kuburan kecuali kau sama ratakan dengan tanah. Ada larangan masalah itu. Tapi Nabi SAW kena meninggal di situ maka ditutup, maka dikubur di dalam rumah Aisyah. Dan ini pengecualian tentunya. Ya, ini pengecualian karena Nabi SAW sudah mengatakan semua nabi-nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal. Saat akan dimakamkan pada saat itu para sahabat bingung lagi. Apakah kuburan Nabi SAW seperti kebiasaan kaum muhajirin dan ansar?
yaitu tanpa lahat. Apakah kebiasaan seperti muhajirin tanpa lahat atau seperti ansar dengan lahat? Ya, jadi ada perbedaan di sini ya. Kalau orang-orang muhajirin terbiasa tanpa lahat, ya, tidak ada lagi. Kalau orang muhajirin itu dilubangi lalu ditaruh jenazahnya. Kalau orang ansar enggak, dibuat gali lalu dilahat lagi ke dalam, jenazah ditaruh dalam. Apakah mengikuti cara muhajirin atau cara ansar? Abbas berkata radhiyallahu anhu, utuslah agar Abu Ubaidah dan Abu Talha datang untuk ikut menguburkan Nabi SAW. Biar nanti sahabat-sahabat ini yang memberitahukan kepada kita. Mungkin mereka punya informasi dari Nabi. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu selalu bertugas mengubur para muhajirin. Dan Abu Talha selalu mengubur orang-orang ansar. Maka dua orang ini dipanggil. Siapa yang datang terlebih dahulu kata Abbas, maka kita mengikuti tata caranya. Kalau yang pertama datang nanti adalah Abu Ubaidah, berarti kita ikuti cara muhajirin. Tapi kalau yang datang pertama Abu Talha dari ansar, maka kita ikuti orang-orang ansar. Pakai lahat berarti. Ternyata yang datang terlebih dahulu adalah Abu Talha dari orang ansar. Maka dikuburlah Nabi SAW sesuai dengan cara ansar atau menggunakan lahat. Sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat, diiklankanlah siapa yang mau mensolati Nabi SAW, ya, silakan datang. Maka berbondong-bondonglah muslimin mensolati Nabi SAW di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan saking banyaknya yang mensolati sampai Aisyah sendiri berkata, kami tidak mendengar suara diturunkannya jenazah Nabi SAW ke liang lahat kecuali tengah malam. Dan itu terjadi di malam Rabu atau Selasa malam, hari Selasa tanggal 13 Rabiul di tahun 11 Hijriyah. Ya. Jadi saking banyaknya orang sholat, karena rumah Nabi SAW Aisyah kecil. Maka setiap masuk sekian orang, keluar lagi, disolati lagi. Dari sampai habis duhur itu, ya, sampai menjelang tengah malam. Baru dikubur Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Tentu ada kejadian juga di sini, beberapa kejadian yang sempat terjadi pada saat itu. Di antaranya salah satu, ini sudah saya jelaskan juga dalam kisah Muawiyah radhiyallahu anhu. Pada saat beliau melihat jenazah Nabi SAW ya, akan diturunkan, maka beliau sempat ya, menjatuhkan sesuatu. Entah, saya lupa dalam riwayat itu dijelaskan apa ya. Lalu kemudian dia pun mengatakan, sebentar hai Ali, jangan diturunkan, jangan ditutup kuburan Nabi SAW karena aku jatuh sesuatu. Lalu aku mau mengambilnya. Lalu dia pun turun lalu mencium Nabi alaihissalam. Ali, Fadl, Qutun dan Sakran radhiyallahu anhu berempat turun ke liang lahat. Termasuk yang menghadiri pemakaman Nabi SAW adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang sengaja melepaskan cincinnya dan melemparkan masuk ke liang lahat Nabi SAW. Lalu ia berkata, cincinku terjatuh dan aku akan mengambilnya. Maka Ali pun mengizinkan. Saat turun dan mengambil cincinnya, maka Mughirah pun menyentuh tubuh Nabi SAW dan berkata, aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Nabi SAW. Dalam riwayat lain dikatakan ini adalah kejadian pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Semuanya dari riwayat sahih. Dan ini menandakan teman-teman sekalian bagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Karena sampai meninggal pun mereka ya tidak mau ya kehilangan Nabi SAW. Juga ada riwayat lain ya, tapi saya belum menyusuri tentang kesahihan ini. Tapi waktu Nabi SAW sedang mengatakan tadi sebelum meninggal SAW, beliau mengatakan siapa yang pernah aku zalimi maka ambillah haknya, siapa yang pernah aku pukul maka pukullah. Maka ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda pernah memukulku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, baiklah, balaslah. Dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, waktu Anda memukulku menyentuh dengan tongkat Anda, walaupun itu tidak disengaja gitu kan, Anda waktu itu bagian badanku terbuka, tersingkap, maka kena kulitku langsung, aku pun minta itu. Maka para sahabat menghardik orang ini. Kemudian pada saat pun Nabi SAW mengatakan, biarkan dia, tidak boleh ada yang menolong, biarkan dia mengambil haknya. Waktu Nabi SAW singkapkan bajunya, maka dia pun memeluk dan mencium badan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa? Dia mengatakan, aku sudah mengetahui ya Rasulullah, Anda akan meninggal dunia. Maka aku ingin aku menyentuh tubuh Anda ya sebelum Anda meninggal dunia. Ini perilaku para sahabat tentunya yang terjadi pada baginda Nabi SAW. Tapi ini ulama umumnya sepakat mengatakan ini adalah khususiyatun Nabi SAW. Ini khusus buat Nabi SAW, bukan semua orang. Setelah selesai pemakaman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu balik ke rumahnya dan ia menemukan Fatimah sedang menangis dengan keras. Seraya berkata kepada Ali, apakah jiwa kalian mampu menuangkan tanah ke tubuh Nabi SAW? Semua perasaan para sahabat waktu itu muncul ya karena cinta dan fahamnya mereka bahwa musibah yang paling besar adalah dengan terputusnya wahyu dari langit. Perasaan para sahabat ini bukan hanya saat beliau SAW meninggal dunia, tapi setiap kali teringat Nabi SAW setelah itu, bahkan setiap orang beriman akan tersentuh dan air mata mereka tidak cukup
dengan menetes, tapi dengan tunduknya hati dan anggota tubuh dan juga ya seluruh organ tubuhnya tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Dan ini teman-teman sekalian adalah cerita tentang dikuburnya Nabi SAW dan dimakamkannya beliau alaihissalam. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sini dalam penutupan ini tentunya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bagaimana manusia yang terbaik pun wafat dan meninggal dunia. Berarti kita juga akan meninggal dunia. Yang kedua, ada satu kejadian juga terjadi, dan ini riwayat sahih. Waktu Nabi SAW, ini pelajaran yang kedua ya, kalau kita akan bertemu dengan beliau, asal syaratnya ya kita beriman dan mengikuti sunnah-sunnah beliau SAW. Pada saat beliau lagi sakit parah dan beliau tadi naik di mimbar, ya, maka ada sahabat yang sempat menangis. Mereka menangis terisak-isak. Dan Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya dan beliau sempat mendengar suara tangisan sahabat yang sangat besar. Maka beliau pun memaksakan diri keluar yang kedua kali. Kemudian beliau naik di atas mimbar dan beliau mengatakan, hai manusia. Setelah memuji Allah dan salawat pada diri beliau SAW, beliau mengatakan, hai manusia, janganlah kalian bersedih karena pertemuan kita yang sebenarnya di Haud, di kualaku nanti, ya, kuala Nabi SAW yang ada di mahsyar nanti. Semua orang di antara kita insya Allah yang mengikuti sunnah Nabi SAW, setelah timbangan amalnya lolos, maka dia akan minum dari haud. Yang kata Nabi SAW, haudku jaraknya adalah 1 bulan. Jadi lebarnya 1 bulan, panjangnya 1 bulan, gitu kan. Dalam riwayatnya dikatakan seperti antara San'a dan Ailah, ya, 2 kota yang sangat jauh jaraknya, lebih dari 1000 km. Maka itulah hak haud Nabi SAW. Dan beliau mengatakan juga sesungguhnya gelas-gelas minumnya atau canteng-cantengnya itu sejumlah bintang di langit. Siapa yang minum seteguk maka tidak akan haus selamanya. Kata Nabi SAW, hai sayang manusia, jangan kalian bersedih karena perjanjian kita sebenarnya di haud. Ini aku meninggal duluan, kalian juga akan menyusul. Yang penting istiqomah. Ada satu poin penting di sini teman-teman sekalian. Kalau ada di antara kita insya Allah yang sudah hadir di majlis taklim, sudah mulai menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka tahap yang paling penting setelah itu adalah istiqomah. Itu yang paling penting. Ya, bagaimana kita bisa mempertahankan ini sampai mati? Kalau syaitan datang bisikkan, apakah memang sudah ini yang benar? Apakah sudah ini? Apakah memang harus begini? Atau mungkin masih bisa berbuat dosa nanti bertobat lagi? Ini semua waswas syaitan. Karena sudah ada sunnatullah. Bagaimana para sahabat akhirnya mengikuti sunnah Nabi SAW dan mereka akhirnya menyusul Nabi SAW. Dan wasiat tadi jelas. Nabi SAW mengatakan kalimat tersebut. Kalau sesungguhnya ya perjanjian kita sebenarnya adalah di haud. Pelajaran yang ketiga. Ya, bagaimana agama Islam telah sempurna dengan meninggalnya Nabi SAW. Dengan meninggalnya Nabi SAW dan menandakan berarti umat Islam tidak perlu lagi menambah-nambah. Ingat wasiat Nabi di Haji Wada, ya, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat banyak perselisihan, maka aku mewasiatkan kepada kalian berpegang teguhlah pada hal atau 2 hal yang tidak akan membuat kalian akan sesat dari perselisihan itu, yaitu kitabullah dan sunnati. Maka harusnya kita melakukan ini. Jaga kemurnian ajaran Al-Quran, kemudian ajaran Nabi SAW. Yang keempat, bahwasanya memang akan ada khalifah-khalifah, ya, penerus-penerus Nabi SAW. Di antara dimulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, seterusnya. Dan ini seperti kalau kita review tentang perang Khandak, di mana Nabi SAW waktu menghancurkan sebuah batu, beliau mengatakan Allahu Akbar, aku telah diperlihatkan oleh Allah kalau seluruh jazirah Arab, ya, termasuk Yaman, Syam, semuanya di bawah kekuasaan umatku. Artinya akan ada pengganti-pengganti Nabi alaihissalam. Hanya saja yang kita sayangkan sekarang, banyak di antara pemimpin muslimin tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Mereka menganggap remeh masalah itu. Makanya beliau mengatakan akan datang sepeninggalku nanti orang pemimpin-pemimpin yang safih, yang bodoh sekali. Karena mereka tidak pernah mengambil sunnahku dan tidak pernah mengikuti petunjuk-petunjukku. Sejarah sudah mencatat bahwasanya Khulafaur Rasyidin menerapkan sunnah Nabi SAW. Umayyah, Abbasiyah, terus saja mereka menjalankan sampai ke Uthmaniyah. Di masa-masa kejayaan mereka coba menerapkan Al-Quran dan Sunnah, dan akhirnya, atau Islam, akhirnya Allah SWT berikan kejayaan. Dan kapan mereka meninggalkan itu, maka terpuruklah kaum muslimin. Ya. Jadi ini kembali kepada ajaran Nabi SAW. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, janji Allah benar dan pasti akan terjadi.
Termasuk masalah lahirnya kita, meninggalnya kita, semua takdir Allah SWT harus diyakini tentang kebenarannya. Termasuk dengan adanya kehidupan di muka bumi ini, kita bisa melihat satu sama yang lain, kita bisa menghirup udara, kita bisa merasakan makanan dan minuman, dan di satu sisi kita juga bisa merasakan kesusahan dari sakit, dari gangguan orang dan seterusnya. Ini semua adalah sunnatullah yang menandakan memang ada kehidupan lagi di sana, di akhirat, yang juga akan menjadi kenikmatan abadi bagi orang beriman dan akan siksaan yang abadi bagi orang-orang yang kafir. Maka peganglah firman Allah SWT, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Dan ini insya Allah penutupan bahasan kita tentang sirah Nabawi. Dan insya Allah besok subuh kita akan mengambil atau membaca pertanyaan-pertanyaan insya Allah. Dan akan kita bahas panjang lebar masalah pertanyaan tersebut, terutama yang berhubungan dengan sirah. Kalaupun tidak, saya coba review lagi malam ini. Kalau masih ada beberapa poin yang tertinggal, insya Allah akan kami sampaikan di esok hari nanti. Mudah-mudahan semua pertemuan kita yang sudah kita lakukan ini selama beberapa tahun ya berjalan, bulan demi bulan kita mengulangi materi sirah ini akan memberikan pelajaran kepada kita. Dan saya tetap mengajak teman-teman sekalian, mungkin pelajaran yang saya sampaikan ini saya sudah mengulanginya lebih dari sekian puluh kali, lebih dari 50 bahkan mungkin sudah ya ratusan kali. Tapi subhanallah setiap kali saya ulangin, saya selalu mendapat pelajaran baru. Maka ulang-ulangin sirah teman-teman sekalian, karena itu menambah keimanan kita. Sebagaimana saya ingatkan di awal pelajaran sirah kita, dia akan memperkenalkan kepada kita tentang pribadi Nabi SAW. Dia akan memperkenalkan kita tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dia akan memperkenalkan kepada kita tentang sebab penyebutan hadis. Dia akan memperkenalkan kepada kita tentang siapa sebenarnya orang-orang kafir, memperkenalkan kepada kita siapa sebenarnya orang-orang munafik, bagaimana menghadapi mereka. Juga memperkenalkan kepada kita tentang kebenaran agama Islam yang kita anut ini, yang akhirnya kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Allahu a'lam. Ini insya Allah bahasan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas sekali lagi bermanfaat insya Allah buat kita. Dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita akan Allah SWT mudahkan di waktu-waktu yang lain. Ya, mungkin dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Dan insya Allah saya sudah menyusun setelah sirah ini, kita akan bahas tentang Khulafaur Rasyidin dengan izin Allah SWT. Kisah Abu Bakar dengan panjang lebar, kisah Umar dengan panjang lebar, kisah Abu Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Dan insya Allah saya sudah mengatur sebuah materi, mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya akan membahas juga seluruh khulafa yang ada di Umayyah, seluruh khulafa yang ada di Abbasiyah dan seluruh khulafa yang ada di Uthmaniyah. Ya, dan ini insya Allah membutuhkan waktu dan juhud yang sangat banyak. Tapi taufik dari Allah SWT kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan semua itu, karena kiprah-kiprah para khulafa ini datang dan sangat besar yang perlu kita pelajari dari bahasan-bahasan ini. Baik, ini insya Allah bahasan kita teman-teman, dan kita ketemu besok subuh insya Allah. Baik, begitu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.